Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cakrawala ID Lamongan. Saya Dr. Oki dan hari ini kita bakal ngebahas puasa pada anak. Saya nggak sendirian, pastinya saya ditemenin sama spesialis anak yang keren banget, Dr. Taura. Monggo dokter, kita kenalan dulu ya dokter sama sobat apa ya? Konco Megilan. Oh, Konco Megilan. Nah, itu dia. Monggo dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Taura atau Dr. Taufikur Rahman. Saya seorang dokter spesialis anak. Oke, Dr. Oki, bisa kita mulai? Siap. Jadi hari ini kita akan ngebahas puasa pada anak. Yang pertama nih dok, aman nggak puasa pada anak itu dok? Oke. Memang ada beberapa orang tua atau konco Megilan yang ini aman nggak sih anak saya masih umur segini kok disuruh puasa, apa nggak kelaparan, apa nggak mengalami yang namanya hipoglikemi. Hipoglikemi itu kadar glukosanya di bawah normal dan itu memang bahaya karena bisa menyebabkan keringat dingin, pingsan, sampai tidak sadarkan diri. Nah, kembali ke pertanyaan Dokter Oki, aman nggak sih seorang anak diajarkan atau dilatih untuk berpuasa? Ya, jadi gini, secara normal setelah makan terakhir sampai 6 jam itu sebenarnya kadar glukosa yang dibongkar dari sumber makanan yang kita makan itu sudah habis. Nah, biasanya setelah 6 jam tubuh akan membongkar cadangan energi yang ada di hepar atau di liver atau di hati, ya. Namanya glikogen. Ya. Nah, glikogen ini pun juga terbatas jumlahnya. Nanti kalau sudah 14 jam, 16 jam setelah makanan yang terakhir tadi, tubuh akan membongkar cadangan energi yang berupa lemak di dalam tubuh kita. Yang gluconeogenesis itu. Ya, jadi insya Allah aman ya anak mengalami berpuasa karena tubuh sudah mempunyai cara untuk beradaptasi dan metabolisme tubuh karena beberapa jam tidak ada asupan makanan dengan sendirinya akan melambat. Ya, jadi insya Allah aman, tapi harus diperhatikan. Nanti akan kita bahas ya, Dokter Oki, kapan puasa itu harus diakhiri pada saat si anak kita latihan puasa. Ya, nanti ada ini tanda-tandanya gitu apa dok ya? Nah, prinsipnya nih dok, kalau melatih anak puasa tuh kayak gimana dok prinsipnya dok? Jadi misalkan kan anak itu tiba-tiba, Pak, Ma, aku minta puasa nih, ya kan? Nah itu langsung full sampai 14 jam atau poso beduk sih orang Jawa dok ya? Ya, memang kadang-kadang keinginan orang tua itu berbeda dengan kondisi atau kemampuan anak. Ya, orang tua menginginkan, ala ini sudah besar, harusnya sudah bisa puasa, puasa penuh ya. Papa dulu waktu kelas 3 SD sudah mulai latihan puasa penuh. Nah, itu yang harus kita ingat bahwa selain bertahap, prinsip melatih anak berpuasa itu adalah suatu proses menanamkan nilai, bukan memaksakan target, bukan membanding-bandingkan kemampuan anak dengan orang tua di masa lalu atau dengan teman-teman sebayanya dan lain sebagainya. Nah, ini mama-mama biasanya tuh banyak yang bandingin sama tetangganya dok. Oh, kita ngokong ini ya, itu susah ini. Nah, terus ini dok, kalau ngomongin umur ya dok, anak itu mulai boleh latihan berpuasa. Itu umur berapa sih dok? Ya, kita simpan dulu ya Dokter Oki. Siap. Mulai kapan sih sebaiknya anak latihan berpuasa? Jadi saya jelaskan bahwa latihan berpuasa itu sebenarnya yang penting adalah proses menanamkan nilai. Nah, nilai apa saja yang ada di puasa ini ya? Yang pertama itu adalah empati. Melatih atau menanamkan empati, belajar empati atau solidaritas terhadap penderitaan orang lain. Jadi pada saat puncak-puncaknya lapar, sebaiknya orang tua
berkomunikasi dengan anak, bagaimana rasanya lapar. Iya. Ya, mungkin sepanjang hidupnya si anak ini belum pernah merasakan lapar. Ya, ada apa? 2 jam sekali nyemil ya. Orang tua juga menyediakan berbagai kudapan makanan yang disukai oleh anak dan lain sebagainya, sehingga si anak ini belum pernah merasakan lapar. Tapi dengan berpuasa si anak ini merasakan sendiri, bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Dan pada saat itu adalah kesempatan yang sangat baik, sangat tepat untuk orang tua, untuk konco megilan semua, tanamkan nilai bahwa, nah begini loh nak, teman-temanmu yang tidak beruntung yang tiap hari menahan lapar, menahan haus. Nah, makanya kamu itu sebagai sebagai sesama manusia, sama saudara, sama muslim itu harus punya rasa empati sehingga tidak akan susah untuk berbagi makanan, berbagi rezeki dan lain sebagainya. Mantap. Itu nilai pertama. Nilai keduanya adalah disiplin. Disiplin sekaligus pengendalian diri. Maksudnya gimana, Dok? Jadi kalau si anak ini sudah bertekad atau sudah sudah punya niat untuk aku berpuasa sampai maghrib katakanlah gitu. Walaupun pada saat puncaknya lapar, puncaknya haus, di rumah itu ada es teh katakanlah atau ada air putih, dia tidak akan meminumnya. Ya karena ingat tujuan puasa nanti nunggu adzan maghrib dan lain sebagainya. Itu juga akan berdampak positif terhadap perkembangan si anak, bagaimana nanti ke depannya dia tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Mantap. Jadi seperti itu. Kemudian nilai yang ketiga adalah syukur atas nikmat yang kadang-kadang sering terlupakan. Ya, betul. Ya, jadi pada saat lapar, pada saat haus, anak akan berpikir bahwa oh ini toh rasanya lapar, ini toh rasanya haus. Ini sebelumnya aku belum pernah merasakan seperti ini. Berarti alhamdulillah ya. Nah, kita masukkanlah nilai-nilai pentingnya bersyukur karena setiap hari kita tidak pernah merasakan lapar sehingga lupa bersyukur. Ya, sama dengan pada saat sehat, pada saat sakit baru terasa nikmatnya sehat gitu. Sama pada saat ya pada saat lapar kita baru bisa merasakan nikmatnya kenyang, nikmatnya berkecukupan dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa nilai yang ditanamkan ke anak itu ya. Nilai-nilai puasa tadi. Kemudian juga ada tanggung jawab, ada tanggung jawab dan kepercayaan. Ya, jadi kalau misalkan pada saat lapar itu tidak ada orang, tapi di situ ada minuman. Tapi karena tanggung jawabnya untuk bisa menyelesaikan puasa, tidak akan diminum. Mantap. Gitu ya. Ya. Pembelajaran yang sangat bagus nih buat mama-mama, papa-papa yang baru, anaknya masih kecil-kecil. Nah, nilai-nilai yang kita dapat kalau anak itu berpuasa itu banyak. Nah, kita balik ke pertanyaan tadi, Dok. Mulai umur berapa anak itu boleh berpuasa atau latihan mulai berpuasa, Dok? Ya, oke. Sebenarnya sampai saat ini tidak ada batasan pasti mulai kapan anak boleh atau mulai bisa dilatih untuk berpuasa. Mengingat kewajiban puasa itu kan wajib bagi muslim yang balik yang balik yang sudah kalau anak perempuan sudah menstruasi, kalau anak laki-laki sudah mimpi basah ya. Nah, tapi puasa itu kan sebenarnya sesuatu yang berat ya kalau belum pernah ya. Berat kalau belum pernah. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah malah bersuka ria dalam menyambut Ramadan ya. Gitu kan. Tapi kalau belum pernah sama sekali itu kayak sebuah kayak beban atau tantangan atau sesuatu yang berat. Nah, supaya tidak terasa berat harus dilatih, harus dibiasakan. Nah, mulai kapan itu tidak ada ketentuan baik itu secara medis maupun secara agama. Ya, ada beberapa orang yang yang berpendapat bahwa umur 7 tahun sudah bisa dikenalkan, sudah bisa dilatih berpuasa, tapi syaratnya harus bertahap tadi. Mulai poso beduk gitu, Dok. Iya, betul. Jadi sebenarnya puasa beduk itu tahap kedua. Tahap pertama itu misalkan gini, pagi sarapan gitu ya. Nanti puasanya itu jam 7 sampai
setelah sarapan tidak boleh nyemil, Oh, tidak gitu. boleh makan makanan kesukaannya sampai tiba waktu tertentu. Gitu. Ditentukan sama orang tuanya Ya, gitu, kan, gitu Dok, ya? perjanjian. Nah, gitu dengan begitu anak akan terbiasa Terbiasa sudah mulai dulu, ya. ya. Nanti Mantap. baru puasa beduk. Ya, Mantap. setelah itu puasa beduk beberapa hari sudah berhasil, nanti diperpanjang lagi. Asar, Gitu. ya, asar. Sebenarnya tidak ada batasan jamnya sih, cuman biasanya kan kalau berbuka itu kan menunggu azan ya, Ya, menunggu jadi azan. azan duhur, Ya. azan asar. Biar gitu. gampang Ya. menanamkan, nah ini loh Betul. azan gitu kan. Nanti setelah beberapa hari berhasil puasa sampai asyar, baru kita dimulai puasa maghrib. Oke, Dan mantap. tidak boleh ada paksaan ya. Siap. Dan harus dilakukan pendekatan secara pendekatan secara konsep logika. Siap. Ya, harus dijelaskan Nggih. pelan-pelan gitu ya, makna puasa itu apa, nanti yang halal yang membatalkan puasa apa, sedikit demi sedikit mulai dimasukkan ya. Syukur-syukur sekolahnya di sekolah Islam, tapi sekolah negeri juga mulai sudah ditanamkan juga puasa itu apa, nanti teknisnya kayak gimana caranya, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja dan lain sebagainya, sehingga anak ini sudah mulai berminat, apalagi kalau di sekolah, oh temenku sudah mulai puasa, jadi dia kepingin latihan berpuasa, seperti itu. Biasanya digeret koncone, Dok. Wah, aku puasa, ikut dia. Iya, seneng betul. Karena malu ya, teman-temannya sudah puasa, dia. Dia enggak. Gitu. Mantap. Nah, ini udah ngejawab banyak pertanyaan, mulai dari tahapannya, belajarnya seperti apa ya kan. Nah, ada lagi nih, Dok. Ganggu pertumbuhan nggak, Dok? Ini puasa pada anak. Karena kan malam pasti anak-anak itu juga ikut raweh kan, Dok ya. Tidurnya jadi agak molor, Dok. Terus subuh harus bangun sebelum subuh. Ini mengganggu pertumbuhan anak nggak? Ini mama-mama pasti nanya, ini kok anakku jadi nggak tinggi, nggak gendut apa? Nah itu, Dok. Kayak gimana tuh? Saya kira kok tidak mengganggu ya, karena hanya 1 bulan ya. Yang kedua tumbuh kembang itu kan pesat-pesatnya adalah pada usia sejak dalam kandungan sampai 5 tahun. Sedangkan latihan berpuasa ini sudah tahap ke 7 tahun ke atas katakanlah ya. Tapi secara medis bisa dijelaskan seperti yang tadi saya ungkapkan tadi bahwa tubuh akan mempunyai mekanisme tersendiri sehingga tidak mengalami hipoglikemi, tidak lemes dan lain sebagainya. Berarti aman. Ya. Mungkin yang dimaksud potensi mengganggu tumbuh kembang itu justru pada irama tidur yang berbeda. Iya, irama tidur yang berbeda. Ya kan, malam harus ikut terawih, kemudian nanti jam sekian harus bangun dulu, pagi bangun sekolah lagi kan, Dok. Itu caranya adalah, tipsnya adalah waktu tidurnya seawal mungkin. Jadi habis terawih sudah langsung prep untuk tidur, kemudian nanti dibangunkan untuk sahur, kemudian sholat subuh. Kalau mau tidur lagi boleh, kalau mau berkegiatan, mau mengerjakan PR dan lain sebagainya juga tidak masalah. Mantap. Ya. Nanti siang sepulang sekolah boleh istirahat. Yoi, Dok. Nah, ada lagi nih, Dok, pertanyaan. Pasti mama-mama itu yang nanya, pasti banyak mama-mama, Dok. Ini di live Instagram pasti mama-mama itu tanya nutrisi yang baik. Iya, mak-mak itu mesti nanya nih, mak-mak sahabat Cakrawala Idiwan. Astagfirullah. Puasa. Nah, jadi nutrisi apa, Dok, yang paling pas buat anak-anak saat sahur dan berbuka, Dok? Jadi ada mama-mama itu yang ngasih mesti nasinya dibanyakin biar nggak lapar, atau kayak gimana, Dok, yang paling pas untuk berpuasa? Sebenarnya tidak ada perbedaan sih ya, nutrisi anak yang berpuasa dengan nutrisi anak sehari-hari sama saja. Yang penting adalah harus mengandung karbohidrat sama mengandung protein hewani. Ya. Plus biasanya kalau protein hewani sudah termasuk pasti ada kandungan lemaknya sama zat besi. Ya, empat zat makronutrien itu yang paling penting. Cuman pada saat puasa perhatikan, pada saat buka memang disarankan berbuka dengan makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Indeks glikemiknya tinggi itu maksudnya adalah
makanan atau minuman yang setelah dikonsumsi itu segera bisa menaikkan indeks glikemiknya tadi, gula darah, darahnya, sehingga kondisi yang gula darahnya minimalis tadi bisa langsung naik lagi. Ya, misalkan minuman manis atau makanan yang tinggi karbohidrat, donat gitu dong ya, iya, yang tepung-tepung itu. Iya, betul. Boleh mama minum tepung-tepung ya. Tapi tetap prinsipnya harus mengandung tadi ya, harus ada makronutrien tadi, protein, lemak, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan lain-lain. Berarti, nah pada saat sahur kebalikannya. Jadi pilih makanan yang indeks glikemiknya cukup, ya bukan rendah tapi cukup, sehingga bisa memelihara kadar gula lebih lama lagi. Mantap. Ya, kemudian perbanyak makanan yang tinggi serat pada saat sahur. Supaya rasa laparnya ini bertahan lama. Siap. Ya, kalau pada saat sahur banyak makan makanan yang manis, itu gula darahnya melonjak tinggi, tapi habis itu lapar. Ya, rasa lapar itu yang yang ditakuti oleh anak-anak. Ya, maksudnya membuat anak-anak rewel, membuat anak-anak tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, butuh nggak dok? Biasanya mama-mama itu mesti gini, vitamin apa sih dok yang bagus buat anak saya? Nah, ini perlu nggak buat anak-anak yang berpuasa dok? Sebenarnya kalau orang tua sudah merasa ini kebutuhan nutrisinya, kebutuhan nutrisi anak saya sudah terpenuhi kok, ya proteinnya bisa cukup, vitaminnya cukup, mineralnya juga cukup, tidak masalah, tanpa suplemen tidak masalah. Tapi kalau kok anak saya nggak doyan sayur ya, kok anak saya enggak, nah dan lain-lain membuat ibunya ragu, silahkan diberikan suplemen atau multivitamin. Ya, siap. Nah, tadi kan ini udah ngebahas nih dok, mulai puasa sampai berbuka sampai tahapnya. Nah, ada lagi nih dok, kapan kita harus menghentikan puasa anak ini tadi dok? Ya, jadi maksudnya menghentikan puasa itu sebelum waktunya ya? Iya, sebelum waktunya berbuka, wah buka aja nih. Ya itu sering terjadi pada saat pertama-tama anak mencoba puasa sampai maghrib sampai azan maghrib sesuai dengan tuntunan kita. Kalau disesuaikan juga kadang-kadang aktivitasnya yang terlalu berlebihan. Kadang-kadang merasa aku ternyata tidak makan, tidak minum kuat kok. Akhirnya dia main bola, main sepeda, yang aktivitas fisik yang membutuhkan lebih banyak energi. Nah, pada saat menjelang sore baru terasa, baru terasa kondisi yang hipoglikemi gitu. Tanda-tandanya adalah anaknya lemes, keringat dingin, kemudian mata mulai berkunang-kunang, kemudian kesadarannya sudah mulai turun dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah timbul kondisi seperti itu, orang tua bisa coba aja kalau nanggung ya, misalkan ini sudah jam 4:30 atau ini jam 5 kurang 1/4 tanggung, dulu istirahat aja. Ya, tapi kalau waduh ini masih jam 3 masih lama, takut, boleh dibatalkan sambil nanti setelah tarawih, nah baru kita bahas. Kamu tadi kenapa sih kok sampai tidak kuat gitu. Supaya next tidak diulangi lagi beberapa penyebab yang menyebabkan lemas tadi itu. Gitu. Nah, ada lagi nih dok, pasti pertanyaan-pertanyaan absurd ini. Ada anak yang dengan asma, penyakit jantung bawaan, penyakit ginjal bawaan. Nah, kayak gitu boleh nggak mereka juga ikut berpuasa dok? Atau kayak gimana nih? Ya, kalau seperti itu kasuistik ya, tergantung. Nggak semua ada gitu loh. Dokter yang merawat ya. Kalau melihat tergantung kondisi anaknya juga. Kalau memang tidak memenuhi syarat, ya tidak perlu dipaksa. Ya. Tapi gini, yang justru yang jadi pertanyaan itu yang sering dipraktek ya, di praktek sehari-hari itu yang sering adalah bagaimana meminum obat pada anak-anak yang penyakit kronis, misalkan TBC, epilepsi ya. Nah, itu juga ada tipsnya khusus. Kalau TBC ya, kalau TBC kan obatnya diminum sekali ya, berarti ya udah waktu buka puasa malam. Tapi harus teratur gitu, jangan hari ini pas buka, besok pas sahur. Kalau buka ya buka terus. Nah, kemudian kalau yang obat anti epilepsi itu kan diminum sehari 2 kali.
di jam yang sama. Maksudnya Oke. kalau jam 7 pagi, nanti Sama malam juga jam 7 7. malam, Jadi oke. 12 jam Ya. anunya intervalnya. Tapi pada kondisi puasa enggak apa-apa. Selama puasa perkecualian pada saat sahur, Sahur dan berbuka. pada saat buka. Oke, berarti tetap bisa ya dok. Obat-obat anaknya jantung sendiri. juga bisa, misalkan Ya. 3 kali sehari bisa diminum pada saat sahur, pada saat buka, mau pada saat tidur sebelum ya. tidur. Iya. Iya. Berarti 3 kali ya. Nah, itu beberapa tips dari spesialis anak. Jadi mama-mama yang mau belajarin anaknya puasa itu sangat aman sekali. Jadi kalau ada apa-apa juga kalian bisa konsultasi ke Dokter Taura atau konsultasi ke saya atau ke teman-teman ID yang ada di sini semua. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi pasti kita lihat dari YouTube nanti, ya kan. Nah, ini nanti kita ada live di Instagram juga sama di YouTube. Yang di YouTube kita upload, nanti boleh tanya. Nanti bakal kita jawab bersama-sama. Apa yang belum terjawab pasti kita jawab. Sebentar dok, saya lihat ada pertanyaan apa nih di Instagram. Lihat di Instagram saya dok. Ya. Ya, Sambil menunggu Dokter Sambil Oki menyaring beberapa nyari pertanyaan. pertanyaan, Dok. Ya. Saya tekankan sekali lagi bahwa dengan orang tua itu melatih anak berpuasa dengan tidak ada pemaksaan, dengan bertahap, itu diharapkan proses belajar puasa ini tidak lagi sebagai beban ataupun sekedar ikut-ikutan, ya, tapi menjadi sebuah perjalanan yang bermakna yang bisa membentuk karakter anak menjadi pribadi yang berkarakter positif. Oke, dok, ini ada pertanyaan nih dari mama-mama. Dengan kasus emergensi yang seperti apa dok? Anak itu dibawa ke fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, atau ke dokter dok saat berpuasa dok? Maksudnya? Saya kira kalau akibat berpuasa dampaknya ya tidak sampai dibawa ke UGD. Oh, nggak sampai. Aman. Kecuali aman, kalau pada saat berpuasa asmanya kambuh, sesek, mengi, ya langsung dibawa. Atau berarti karena hipoglikemi kemudian atau karena waktu tidurnya terganggu, pada saat puasa epilepsinya kambuh, kejang, langsung dibawa ke UGD. Tapi kalau yang murni karena berpuasa, saya kira tidak sampai. Iya, saya kira tidak sampai. Oke, demikian bahasan tentang puasa pada anak. Kayaknya udah cukup lengkap ya. Nanti kita akan bahas lagi di next podcast ya. Hari ini kita akhiri dulu. Gimana dok? Udah selesai semua nih dok? Ada tambahan lagi nggak? Ya. Udah, terakhir saya tekankan yang pada awal tadi bahwa mengajarkan puasa pada anak itu adalah proses menanamkan nilai. Bukan memaksakan target orang tua. Bukan juga membanding-bandingkan. Boleh membandingkan, tapi membandingkan prestasi capaian anak di tahun sebelumnya dengan yang sekarang itu boleh. Tapi kalau dengan orang lain jangan. Ya, jadi itu yang paling penting ya. Udah didengerin ya. Jangan membandingkan, sama tanamkan nilai-nilai. Oke? Sampai jumpa di podcast ID Cakrawala berikutnya. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.